Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus requestan dari subscriber yang dimana telah terjadi pembunuhan ibu dan anak di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Peristiwa mengerikan ini pertama kali diketahui oleh seorang wanita tetangga dari korban yang bernama Suparni. Suasana tenang Desa Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mendadak berubah menjadi mencekam setelah Suparni ini menemukan dua orang dalam kondisi terluka parah dan bersimbah darah di dalam sebuah rumah. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, sekitar pada jam 10 pagi. Suparni mengaku pada saat itu dirinya sedang berada di rumah dan sedang memberikan pakan ternak di kandang kambing. Lalu mendengar ada suara orang menjerit-jerit meminta tolong. Suparni segera memanggil warga sekitaran, kemudian mencoba mendekati rumah sumber suara teriakan tersebut. Namun saat tiba di lokasi, suara jeritan sudah tidak lagi terdengar jelas, tetapi hanya mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam rumah. Bagian pintu luar rumah saat itu dalam kondisi terbuka sedikit. Setelah masuk ke dalam rumah, pintu kamar di dalam rumah dalam kondisi tertutup. Dengan perasaan takut, Suparni mencoba mengintip melalui sela-sela tirai jendela. Saat itulah Suparni melihat di dalam kamar terdapat 3 orang. Dalam perasaan takut, Suparni pun memberanikan diri untuk mengintip melalui sela-sela tirai jendela. Saat itulah Suparni melihat di dalam kamar terdapat 3 orang dan 2 orang dalam kondisi penuh luka dan darah berceceran. Suparni pun menjelaskan dari ketiga orang dalam kamar, salah satu korban perempuan terlihat mengalami luka serius pada bagian kepala dan punggung, hingga darah terus mengalir dan masih merintih kesakitan. Sementara satu orang lainnya tampak sudah tidak berdaya sambil disanggah oleh seorang pria bernama Sugeng, 33 tahun. Diketahui Sugeng ini merupakan suami korban. Dalam kepanikan tersebut, Suparni pun sempat berbicara dengan seorang pria yang menyanggah tubuh korban itu. Lalu pria tersebut meminta tolong kepada Suparni. Suparni mengaku ketika melihat hal itu, dirinya pun langsung pergi dan memberitahukan pada RT setempat serta warga lainnya. Karena pada saat masuk ke dalam rumah korban yang menemani Suparni, perempuan semuanya. Peristiwa itu pun dengan cepat mengundang perhatian warga sekitaran. Tidak lama kemudian, sejumlah warga berdatangan ke lokasi sebelum akhirnya pihak kepolisian dan petugas medis tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Kedua korban ini diketahui merupakan ibu dan anak bernama Ella Purwasi berusia 33 tahun dan ibunya Paina 52 tahun. Kedua korban ini pun sempat dilarikan ke rumah sakit Purbowangi. Setibanya di rumah sakit, kedua korban sempat mendapatkan perawatan medis. Namun akhirnya keduanya pun meninggal dunia. Beruntungnya pada peristiwa itu, adik korban yang bernama Imel Putri Cahyani berusia 15 tahun yang pada saat kejadian itu tengah menjemput anak dari korban yang bernama Frino berusia 7 tahun karena waktunya pulang sekolah, yang membuat adik serta anak dari korban ini selamat dari peristiwa mengerikan tersebut. Pihak kepolisian segera menggali informasi dari saksi Sugeng. Karena pada saat kejadian, Sugeng berada di kamar bersama dengan kedua korban, yaitu mertua dan istrinya. Namun ternyata pada saat dimintai keterangan tersebut, Sugeng pun mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan terhadap kedua korban itu. Otomatis yang awalnya Sugeng ini menjadi saksi, statusnya pun naik menjadi tersangka. Diketahui Sugeng ini baru 2 hari berada di rumah setelah lama merantau ke Kalimantan untuk bekerja. Kalau anu naon dibikin Nyong anak tahu danang ki ya teman nyong. Betul.
usianya 52 tahun. Ini rumahnya dekat dengan rumah Dan korban itu gubuknya di situ. ya? Nah, kalau waktu kejadian jangan lagi posisinya lagi ngapain Bu? Lagi ngasih makan kambing, terus ya kedengaran orang jerit-jerit. Iya. Setelah itu ya mau nolongin, cuman saya minta bantuan sama Bu RT. Setelah itu masih dengar suara. Iya, posisi udah nggak dengar suara jerit-jerit minta tolong. Tadinya sih kedengaran orang minta tolong, cuman udah mau dilihat udah kedengaran, cuma kedengaran orang merintih. Terus iya, terus saya lihat pintu tertutup, di dalam kamar tertutup, pintu yang luar buka sedikit. Terus saya nintip udah ada kejadian 3 orang, yang 2 udah pada keluar darah semua, yang 1 lagi megang yang perempuan, keluar darah dari kepala mantur sama dari belakang. Itu posisi di mana? Di kamar? Posisi di kamar semua. Sudah merintih selesai. Ya, yang merintih cuma ibunya aja, yang satunya lagi udah nggak bisa apa-apa, udah lemes. Sugeng diketahui membunuh kedua korban menggunakan besi ulir sepanjang 37 cm. Dan sementara motifnya adalah cemburu. Sugeng yang baru saja pulang merantau mencurigai istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Rasa cemburu itu muncul lantaran pelaku ini mengingat masa lalu yang dimana sang istri pernah diganggu oleh pria lain. Ketika pulang dari merantau, ingatan masa lalu itu pun muncul dan langsung menuduh istrinya telah berselingkuh. Ella Purwasi, korban yang mendapatkan tuduhan itu, spontan sangat marah karena merasa difitnah oleh Sugeng sang suami. Meski Ella sudah membantah perselingkuhan tersebut, namun tetap saja Sugeng ini terus-menerus mendesak korban untuk mengakui perselingkuhannya itu, hingga akhirnya terjadi keributanlah di antara mereka. Dan keributan itu pun semakin memanas. Lalu keduanya ini masuk ke dalam kamar, yang ternyata pada saat keduanya ini berada dalam kamar, keributan pun semakin memanas dan justru terjadi perdebatan hebat antara korban dan pelaku. Pelaku Sugeng yang sudah terbakar api cemburu buta langsung pergi mengambil besi ulir di samping kamar mandi, lalu kembali lagi mendatangi sang istri dan memukulkan ke arah kepala serta tubuh korban berkali-kali. Korban yang mendapatkan pukulan dari pelaku sang suami sontak saja berteriak-teriak histeris dan meminta tolong, hingga teriakannya terdengar oleh ibunya Paina yang segera masuk ke dalam kamar. Paina segera membela sang anak dan menghalangi Sugeng untuk menghentikan penganiayaan tersebut. Kedatangan Paina ini bukan malah meredakan amarah dari Sugeng. Justru Paina pun turut menjadi korban dipukuli bersama dengan Ella istrinya. Pada saat kejadian itu, Paina mertua dari pelaku masih merintih kesakitan dengan nafas yang sudah tersengal-sengal. Sementara Ella istri dari pelaku, meski pada saat kejadian masih dalam kondisi hidup, namun sudah tidak merespon sama sekali dan berada di pangkuan pelaku, hingga akhirnya kedua korban pun meninggal dunia. Sementara itu, kekesalan pelaku terhadap mertuanya dikarenakan pelaku ini menganggap jika ibu mertuanya selalu membela anaknya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, meski motifnya adalah cemburu, namun polisi tidak menemukan bukti jika korban Ella istri dari pelaku ini melakukan perselingkuhan, sehingga rasa cemburu pelaku mengada-ngada atau cemburu buta. Pelaku Sugeng ini terancam pidana 15 tahun dikarenakan telah membunuh ibu mertua dan juga istrinya. Pembunuhan ini dimasukkan dalam kategori pembunuhan tidak berencana. Guys, secara pribadi gue berpendapat biasanya orang yang berlebihan dalam cemburu itu egois dan ketakutan sendiri karena tingkah lakunya. Bisa jadi selama merantau di Kalimantan, pelaku yang berselingkuh, jadi pelaku ini ketakutan sendiri kalau diselingkuhin dan mencari kesalahan dari sang istri. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke? Disebabkan oleh rasa cemburu.
Jadi rasa cemburu tanpa ada bukti, tidak menganggap istrinya telah selingkuh, sehingga dari percakapan tersebut pelaku yang sempat emosi kemudian mengambil sebuah besi yang ada di samping kamar mandi yang menjadi dipukulkan pada daerah kepala dan tubuh korban hingga mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Nah, korban sendiri, EP, satu istri dari pelaku, sempat berteriak meminta tolong hingga akhirnya mertuanya dan inisial P datang ke kamar kemudian menjadi nafas. Pada saat korban P datang ke kamar, pelaku menganggap P ini selalu membela anaknya, yang merupakan istrinya dari pelaku tadi. Lalu dipukul juga ini dari inisial P ini, mertua dari pelaku, dan kedua korban kondisinya ada di rumah tersebut dan sempat mendapatkan pertolongan di RSU Buayan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Untuk barang bukti, kita yang pertama punya buku nikah, yang kedua ada alat besi manual yang terbuat dari besi dengan panjang 37 cm dan berdiameter 0,5 cm. Ketiga, ada satu potong baju lengan panjang warna coklat itu punya istrinya pelaku. Juga ada satu potong celana panjang warna coklat. Ada satu potong baju batik warna coklat kombinasi hitam kuning berdua, dan juga satu potong celana panjang warna biru motif garis-garis kuning berdua. Pasal yang disangkakan sampai saat ini kita masukkan pada pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 458 ayat 1 ayat 2 atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.